Selamat malam para sobat trader. Perkenalkan saya dengan Asima Rohana Hutapea. Saya adalah salah satu wakil pialang di PT Handal Semesta Berjangka. Malam ini saya akan memandu diskusi webinar yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Denny Abdul Ghani. Ya, ke depan saya harap para sobat trader, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung masuk ke pertanyaan ya. Kemudian kalau misalnya ada hal yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan. Untuk malam ini mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu ya para nasabahnya ya, boleh ya? Oke. Boleh open mic-nya, kemudian mungkin kita boleh saling menyapa dengan Pak Rizky Anugrah. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Selamat malam ya. Kemudian dari mana nih Pak Rizky nih? Saya dari Trenggalek. Trenggalek, oke. Iya. Sudah pernah trading sebelumnya Pak Rizky? Sudah. Sudah ya. Baik. Kemudian ada Bapak Rajif Jagaria. Selamat malam Pak Rajif. Ya, selamat malam. Ya, dari mana Pak Rajif? Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya sudah pernah trading atau belum? Sudah. Sudah ya. Baik. Sembari kita menunggu rekan-rekan kita yang lain untuk bergabung. Kemudian ada Pak JOL. Selamat malam Pak. Pak Jo ya? Bukan. Oke, Pak Jo. Halo Pak. Beliau ini staf. Oke, baik. Oke, kita skip dengan Pak Jo. Baik, untuk tidak berlama-lama ya, sekali lagi di sini saya membantu Bapak Denny Abdul Ghani ya, salah satu market advisor yang ada di PT HSB. Malam ini Pak Denny Algani akan membawa judul webinarnya Tip and Trick Cara Trading ya Pak ya. Nah, support dan resisten, cara entry point, breakout dan initial break. Baik, saya berikan tempat dan waktu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, langsung masuk ke chat ya Pak ya. Nanti kita coba jawab satu persatu semua pertanyaan Bapak dan Ibu yang hadir malam ini. Untuk depan waktu saya simak belakang Pak Denny. Ya. Baik, terima kasih Sima. Selamat malam sobat trader PT Handal Investasi ya. Handal Semesta Berjangka Investasi. Selamat malam. Untuk suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih Pak Rajib. Baik, di sini ada beberapa nasabah atau klien yang sebelumnya pernah ikut webinar. Ini yang saya ingat ada Ibu Vina masuk kembali ya, kemudian ada Bu Tania nih yang kemarin sepertinya ikut gabung, dan bapak-bapak semuanya, Pak Razib, Pak Edison, dan Pak Pinanto Sitompul, kemudian Pak Muhammad Hussein, Pak Kasmir, Pak Faiz, Ibu Dwi, dan Bapak Rizik Anugrah ya. Terima kasih sudah mengikuti webinar yang diadakan oleh HSB Handal Semesta Berjangka ya. Saya tidak luput memperkenalkan diri kembali, saya Denny Algani. Di sini dapat amanah sebagai market analis dan saya pun sebagai trader tepatnya ya. Sebagai trader. Baik, kali ini saya akan bagaimana sih cara tip dan trik trading ya yang simple, yang benar-benar kita bisa memutuskan di mana penempatan stop loss kita, hingga di mana sih cara penempatan untuk take profit kita ya, yakni hanya dari skala volume, mungkin intraday ya. Jadi saya tidak akan dari swing, tidak dijelaskan secara gamblang atau secara detail, yakni pada skala volume, pada time frame, untuk intraday bahkan scalping ya. Ini untuk cara mudahnya gitu. Baik, oke, di sini jadi HSB Investasi ya, aplikasi yang dimiliki oleh HSB ini sebenarnya sih aplikasi yang cukup mudah ya. Jadi kita sudah menyediakan indikator-indikator, bahkan tools indikator
Nah, apa aja sih tools indikator? Jadi jangan salah ini ya, jangan salah kita perspektifnya ya. Jadi gini, kalau indikator itu seperti moving average, RSI dan MACD ya. Kalau tools indikator seperti trendline, horizontal, Fibonacci retracement, Fibonacci yang lainnya, bahkan kita bisa menggunakan channel atau kanal ya. Itu adalah tools indikator. Namun tools indikator ini biasanya untuk trendline dan horizontal yang digunakan pada price action ya. Tidak hanya price action, bahkan jika menggunakan indikator seperti moving average dan untuk mengkombinasikan ini cukup gampang ya. Cukup mudah. Ini yang sudah disediakan oleh HSB untuk aplikasinya. Nah, ini pasti Sobat Trader sudah tidak asing dengan support resisten. Nanti akan saya jelaskan support resisten, fungsi-fungsinya, bagaimana sih cara kita mencari entry point. Itu yang paling penting. Ketika kita mengetahui support resisten, artinya kita sudah mengetahui di mana letak kita untuk melakukan entry point hingga ke zona TP-nya, hingga zona stop loss-nya. Itu. Namun, saya ulangi kembali, basicnya. Resisten adalah harga tertinggi, garis besarnya, dan support adalah harga terendah. Karena itu tidak salah kalau berbagai trader atau orang-orang, bahkan pengelola aset, atau bahkan di fundamental, menginformasikan level resisten, level support. Nah, kalau udah kategori level, itu adalah area. Ya. Namun jika resisten, di sini banyak berpendapat bahwa resisten tersebut adalah harga tertinggi, tapi biasanya itu adalah harga titik tertinggi. Ya, namun jika menggunakan level berarti di situ sudah berulang-ulang kali resisten tersebut disentuh hingga menjadi level. Ya, jangan salah persepsi. Wah, ini level resisten. Benar, level resisten. Artinya level resisten itu adalah area. Mendekati biasanya hanya beberapa pips dan beberapa poin, ya. Seperti itu. Baik. Kemudian untuk support dan resisten, ini salah satunya yang nampak pada PowerPoint saya untuk di chart produk TEX 100 atau Nasdaq, ya. Dan ini adalah resisten, dan resisten. Ini masih kategori resisten biarpun dia false break. Artinya di sini ada SR flip. Artinya di sini jadi resisten flip. Dan ketika resisten flip ditembus jadi fake out dan ini masih kategori resisten. Karena shadow-nya masih berada di bawah resisten terakhir ini. Ya. Ini disebut resisten flip. Dan kemudian ini adalah support 2, support 3. Namun di dalam support ini masih ada support. Kalau saya bilang ini adalah banyak yang bilang ini adalah support. Betul, memang support. Tapi saya mencari di mana harga tertingginya, harga terendahnya yang benar-benar di sana sering di respect. Seperti itu, benar. Ini support. Ini support. Ini benar support ini resisten. Tapi ini secara teknikalnya ini masih support di kecil. Seperti itu ya. Masih dalam range. Jadi yang kita cari itu swingnya. Cara mudahnya swing. Harga tertingginya, harga terendahnya ini masih di dalam ranging. Masih dalam ranging ini. Ya. Ranging antara resisten dan support. Kemudian ketika support itu ditembus dan membuat fake out, di sini biasanya disebut manipulasi. Ya. Adanya SL Hunter. Dan kalau dalam SMC ini disebut jadi akumulasi. Ya, ini nanti untuk pemberikutannya. Nah, fake out ini artinya dia membreak support flip, kemudian harga berbalik arah. Nah, makanya disebut fake out. Makanya hati-hati jika ada support yang berjajar seperti ini, hati-hati. Memang ini beranggapan adalah break, tapi membuat false break atau fake out, ya. Seperti itu. Makanya hati-hati jika sudah berjajar gini harus curiga. Wah, ada apa nih support bertiga jajar begini? Memang ini adalah level support kuat, betul. Ketika support tersebut berada lebih 2 atau 3 kali, 4 kali, memang itu adalah level kuat secara objektifnya. Tapi di balik itu hati-hati. Jangan memaksakan untuk entry ke-4, ke-5, ke-6-nya. Ya. Biasanya saya kalau untuk entry saya hanya paling telat moderat yakni di
support 2. Biarpun ini S3 ada S4, saya nggak akan ambil itu untuk entry kembali. Saya nggak akan ambil. Karena disinilah direction untuk support pertamanya, indukannya di sini. Dan ini adalah kedua, ya, moderatnya. Dan yang ketiga, wah, harga sudah nggak price kembali. Jangan dipaksakan, ya. Ini asumsinya nanti akan saya jelaskan kenapa sih menjadi S3, S4, S5 support tersebut ditembus dan menjadi fake out, ya. Dan untuk support resisten tidak hanya pada horizontal, ya, diagonal pun dikategorikan support dan resisten. Kita bisa lihat di sini resisten, 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 resisten. Lihat, ketika dia di fake out, adalah bisa menjadi potensial menjadi buyer kembali, ya. Itu nanti, ya, akan saya jelaskan secara detail, ya. Dan kemudian ketika dia membuat new support kembali di respect dan ini break. Nah, saya paling asik entry seperti ini. Makanya fungsi support resisten tersebut, ya, sering-sering melukis. Jadi kita bisa mengetahui. Jadi intuisi kita terhadap level support dan resisten tersebut, wah, tahu nih mana break, mana fast break. Jadi kita tahu, ya. Karena itulah fungsinya melukis kawasan support resisten ini tujuannya untuk mengetahui kedepannya untuk mencari entry point kita, mencari entry point, bukan entry-nya, ya. Ini adalah salah satu support dan resisten, ya, ada horizontal dan vertikal. Nah, ini salah satu fungsi support dan resisten, pasti sudah tidak asing kembali, ya. Support become resistant. Di mana ketika di kawasan tersebut ada support, ya, dan akan ada potensinya menjadi resisten. Apalagi ini ditambah ada flag limit atau kalau di supply and demand drop based drop. Ini adalah kalau di time frame yang lebih kecil, di sini nampak drop based drop, ada sideway, ya, mungkin di time frame M5 dan M1 di sini adalah sideway. Nah, usahakan kalau untuk mencari support resisten, ya, ini akan saya gambar terlebih dahulu. Oke. Usahakan mencari support resisten cukup jelas, ya. Capital letter seperti V atau A, ya, runcing seperti ini. Jangan yang nganu-nganu begini, jangan dipaksakan untuk menjadi kawasan support resisten. Kalau ingin mencari entry point di rumusan support become resistant atau resistant become support, ya. Seperti ini, ya, capital letter seperti huruf V, runcing, dan A. Jangan yang menganu-nganu begini, ya, jangan yang menganu-nganu begini pergerakannya. Cukup kapital ini. Artinya di sini, ya, jelas, clear di mata, ya. Itu kalau untuk di teknikal SBR ataupun RBS. Semakin time frame lebih besar, semakin bagus. Apalagi H4. H4 lebih asik, ya. Baik, saya lanjutkan kembali ke PowerPoint saya. Dan ini berikutnya untuk, oke, ini untuk SBR, ya, support become resistant. Oke. Dan oke. Dan ini untuk resisten become support. Yang tadi adalah support become resisten dan ini adalah untuk resisten become support. Sama, ya. Artinya ketika kawasan support ditembus, ada potensi retest. Nah, ketika ini di break, support ini di break, ini direction break, ya, direction break. Biasanya di time frame kecil M5 di sini sudah banyak orang mencari entry point, namun ini masih kategori high risk. Khawatirnya membuat fast break yang sebelumnya saya singgung di sini, ya, di sini ketika di break kemudian kembali lagi harga, ya. Karena itu untuk validasi kuatnya kita harus dia membuat low terlebih dahulu atau membuat new support yang lebih rendah dan harga retest atau kembali ke level support yang kita lukis. Di sini kita mencari entry point sebagai seller dan kita kerucutkan ke time frame yang lebih kecil. Di sini ada drop base drop enggak dan SL di atasnya sedikit. Seperti ini, ya. Contoh. Contoh, support become resistant. Nah,
Ini di time frame yang lebih kecil, M5 atau M15, pasti akan ada seperti ini. Kecil. Nah, nanti kita lukis, ambil zone area, kita harga retest atau kembali ke zona yang ini, ke zona support become resistant, kita cari entry point di sini sell, dan SL tipis di atasnya, dan target di sini. Seperti itu ya. Jadi zona ini adalah kita mengetahui SL-nya kita, dan TP-nya di low, di support terendahnya. Ya, sampai di sini. Ini untuk clue-nya. Clue-nya. Oke. Saya lanjut lagi ke PowerPoint saya. Kemudian, nah ini apa sih? Saya sering bilang ya, support dan resisten, signifikan support atau SNR signifikan atau flip SR yang tadi saya singgung. Oke, di sini ada beberapa chat. Oke, di sini saya langsung tanya jawab terlebih dahulu saja ya. Oke, di sini untuk Pak Dwi Ardiansyah, saya langsung seiring tanya jawab terlebih dahulu ya. Untuk trading yang bagus, pair apa ya? Kalau untuk yang bagus saat ini Pak gold ya bagus menurut saya, dan saya di sini mencari tidak hanya trading di gold saja. Semua pairs kalau ada momentumnya saya ambil, dan saat ini saya mencari entry point di gold, dan untuk GPPD nanti akan saya jelaskan. Oke, kemudian Bapak Tri Sucahyo, entry di S2 kira-kira TP-nya di mana? Ini untuk apa Pak? Untuk pair apa? Mungkin pertanyaannya dijelasin kembali ya, di pairs apa, nanti saya bahas. Apa tampilan ini, kemudian dari Pak MT Triwibowo lagi. Pak MT Triwibowo. Kapan tampilan chat versi web HSB diperbaiki biar enak aksesnya? Chat yang sekarang kayak chat biasa aja, susah dioperasikan. Oke Pak, terima kasih Pak Triwibowo atas masukannya. Ini langsung saya buatkan, bukan laporan, saya buatkan catatan. Nanti besok saya konfirmasikan langsung ke pusat ya untuk masukannya. Ini terima kasih atas masukannya. Oke, untuk di SAU. Oke, nanti saya bahas ya Pak ya, tenang ya. Kelar dari ini dulu terlebih dahulu untuk pengulangan. Ya, apa sih signifikan support dan resisten? Mungkin ada yang tahu yang tadi sudah saya bahas, ada yang tahu? Sobat-sobat trader? Mungkin bisa di open mic-nya kalau yang tahu. Ayo, mungkin kalau dikasih hadiah baru jawab nih. Oke, untuk signifikan SNR ya. Jadi gini, ketika di time frame mana saja ya, saya biasanya menggunakan time frame daily atau H4 ya. Time frame H4 minimal di H1 ya, H4, D1 atau H1. Kalau ingin swing di D1 ya, kalau ingin harian bisa ambil H4 dan H1. Cari zona SNR-nya. Jadi gini, di mana ada zona SNR, kita bisa cari ya. Kita bisa cari zona SNR. Nah, kita cari minimal ada 7 atau 8 ya zona tersebut. 1 support, di sini biasanya ada nyucuk dikit, shadow 2, 3, 4, di sini mungkin ada support ya. Di sini 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini adalah dikategorikan signifikan SNR. Mungkin orang-orang nyebutnya adalah key level ya. Jadi di level inilah maksudnya ada ketahanan ketertarikan antara buyer dan seller. Disinilah level yang asik untuk mencari entry point ya, mencari entry point. Ketika ada rejection ya, ketika dia masuk ke zona ini dan kemudian nge-break resisten, artinya sudah valid. Ini adalah salah satu entry point-nya ya. Ada resisten, di sini ada key level, ada resisten yang terakhir di break. Artinya di sini sudah valid bahwa rejection valid, dan ada kalau di SMC ada reversal ya, atau ada coach di sini, dan bisa kita cari entry point bisa di direction break atau koreksi di RBS dengan entry di sini, SL di sini, dan target mungkin di high-nya. Nanti saya jelaskan untuk di chart ya. Itu adalah untuk signifikan SNR. Nah, kemudian apa sih SR flip? SR flip ya. SR flip adalah lebih dari 2 resisten atau lebih 2 dari support yang berhimpitan ya kan, yang nantinya
harga akan potensi sebagai objektif kita mencari entry point di zona tersebut kembali. Kayak gimana SR flip? Contoh ya, saya lukis-lukis kembali. Support. Nah, semakin banyak semakin bagus. Ini ada 2 ya, ada 2 sudah valid, kemudian ditembus. Nah, ini disebut SR flip. Ketika harga nge-break ini, di sini ada potensi kita untuk mencari entry point kembali. Ya, artinya di sini dulunya pernah ada manipulasi atau fake out fast break, dan ini kalau mungkin QML atau yang sering trading menggunakan pattern ya, ini disebut QML, Quasimodo level. Ini adalah kepalanya atau bawahnya, ini adalah bahu kiri atau bahu kanan. Tapi double bottom dan triple bottom dan QML ini berbeda. Ya, kalau triple bottom seperti ini ya, sama ya, sama. Kalau QML ada resisten yang ditembus. Kemudian ini lebih tinggi dari sini. Kalau untuk klasiknya atau basicnya ini adalah adanya penembusan resisten, break up, dan ini adalah terjadinya reversal. Dengan entry di sini sejajar dengan support flip, ya. Kemudian SL-nya di bawah sini dengan target di sini, ya. Dan ini biasanya sering ditemukan ketika adanya reversal, ya, reversal di time frame yang lebih kecil, ya, di time frame yang lebih kecil. Dan jika dalam time frame besar, ini adalah kategorinya engulfing. Ya, di sini ada bearish, kemudian ditembus. Ya, menjadi bullish. Ya, kalau trader yang menggunakan candlestick. Oke, untuk SR flip sudah tahu ya, nanti rumus-rumusnya sudah tahu, nanti ketika dicat jadi tahu, wah ini zona SR flip. Di sini zona signifikan SNR. Nah, ini yang harus kita ketahui kembali. Fungsi support dan resisten itu apakah sobat trader sudah mengetahui secara detail? Ya. Jadi fungsi support dan resisten tersebut bisa kita mengetahui terbentuknya pergerakan harga. Memang support dan resisten adalah basic, tapi basic sederhana tersebut bisa menghasilkan kemewahan. Karena support resisten adalah mapping kita, bisa mengetahui kapan kita harus entry, kapan kita harus meletakkan TP, kapan kita harus meletakkan stop loss kita, dan ini biasanya swing trade ya, bisa mengetahui pergerakan harga, dia jadi mengetahui harga high low high-nya seperti ini ya, saya analogikan untuk dicoret-coretnya. Ya, ketika harga terbentuk seperti ini dan ditembus, nah ini kan yang tadinya downtrend karena telah di break resistennya menjadi new resisten, kita kan harus mencari koreksinya kan. Nah, koreksinya itu di mana? Biasanya seperti ini. Kebanyakan orang-orang menganggap ini sudah reversal, entry di atas ini. Wah, harga sudah tinggi. Padahal dia belum mencapai koreksinya atau buy klimaksnya di mana? Kira-kira level rendahnya. Nah, untuk hal tersebut kita bisa menggunakan biasanya naked trader ya, atau trader price action bisa menggunakan dengan trend line atau Fibonacci, atau bisa menggunakan di sini mungkin kalau yang ingin menggunakan indikator di rejection di 200, EMA 200 atau moving average 200, dan saya biasanya menggunakan trend line. Ya. Jadi ketika dia koreksi, saya menunggu di sini rejection dari trend line yang telah ditembus ini sampai di sini, dan saya akan mencari entry point setelah dia rejection. Seperti itu ya. Kalau ini kita ingin jadi menggunakan trend line saja untuk mengetahuinya. Nah, ini namanya kan coach atau reversal atau pembalikan arah. Namun biasanya karena kita ketakutan ketinggalan harga, entry point lah di sini. Padahal harga belum clear. Dan ketika dia terbentuk rejection, kita bisa di sini bisa mengambil peluang kalau yang high risk menjadi HL. Ini higher high. Di sini lower low, lower low, lower low, lower high. Artinya di sini potensi mencari high low-nya untuk mencari naked, makanya kita mengetahui harus ada direction break ya di time frame yang lebih kecil.
atau ada rejection di sini. Kita bisa cari entry point di pertengahan di sini dengan SL, karena ini sudah terbentuk, bisa di bawahnya, di bawah lower low atau di high low yang ini. Kita cari entry point, kemudian target di resisten. Jika ini ke break kembali, kita harus mengetahui kembali, kita bisa menggunakan trend line kembali. Ya, untuk mencari high low-nya. Karena ini sudah terbentuk higher high, secara objektif ini adalah uptrend. Otomatis kita follow trend, kita bisa mencari resisten become support. Ya, ini jika chart normal ya, namun kita di market itu dibingungkan oleh pergerakan harga yang ngejelimet seperti ini. Pada dasarnya kalau kita tarik garis, ini adalah lower low, ini adalah lower high. Harga nembus ke bawah, membuat new low. Nah, biasanya sobat trader suka bingung kan, di mana sih lower high-nya? Padahal dan ini dan ini. Makanya fungsinya struktur market atau fungsinya tren ini kita bisa mengantisipasinya dengan support resisten. Ini resisten, ini membuat new resisten. Artinya akan ada potensi membuat support. Namun di market, jika di market kan seperti ini, dibikin pusing. Mana lower high-nya, mana higher low-nya. Sebenarnya cukup mudah. Ini lower low, ini lower low, ini lower low, ini higher high. Di market dibikin pusingnya seperti itu. Ya, padahal setelah kita mengetahui fungsi struktur market dan fungsi membalikan arah atau tren, membalikan tren market ya, kita akan mengetahui di mana sih mencari entry point-nya. Ya, kita bisa menggunakan trend line jika ingin chart, maksudnya ingin menunggu entry point di pucuk-pucuknya atau di pucuk di lembah atau di bukit atau di atasnya ya. Kita bisa mencari entry point seperti itu ya. Oke, saya lanjut kembali. Nah, kemudian menjadi konfirmasi break up dan breakdown. Oke, di sini konfirmasi break up dan breakdown ada dua ya. Ada dua, saya paling senang saya ada dua. Pertama, ketika dia ketembus resisten, kita bisa mencari entry point-nya di sini. Ya, mencari entry point. Biasanya market akan nganu begini ya, dibikin pusing. Wah, kayaknya mau turun nih. Kita menunggu apakah break yang bawah atau break yang atas. Resisten ini. Ketika ini ke break dan candle berada di atas ya, di M15 dan harga koreksi berada di atas resisten ini, cari entry point dengan SL di bawahnya. Ini adalah direction break. Kita bisa cari entry point. Ya. Dan yang ini untuk cara entry point pertama. Dan yang kedua, ketika harga menuju zona yang ini, kita bisa mencari entry point, zona yang kita garisin di RBS, ini resisten, become support ya. Nah, resisten, become support. Kita mencari entry point, kalau moderat ada resisten terakhir ditembus, kita bisa cari entry point di koreksinya. Atau langsung entry, ketika udah ditembus, nunggu candle close, kita bisa cari entry di bawahnya, di koreksinya ya, dengan SL di bawahnya. Ada dua cara entry point ya. Caranya pertama direction break yang pertama, yang kedua ini. Ya, ini yang keduanya. Namun biasanya entry point yang di sini memang high reward tapi high risk. Di sini moderat atau konservatif. Alasannya pertama, ini adalah resisten ditembus, akan adanya kembali lagi ke zona resisten become support, dan kita ada konfirmasi adanya reversal dari time frame yang lebih kecil, koreksi turun sebagai koreksinya sudah berakhir. Ya, ini dari fungsi SNR. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini salah satu komponen mencari entry point yang tadi ya, yang tadi salah satu komponen mencari entry point. Jadi kita mencari entry point yang kedua tadi itu bisa menjadi sebagai konfirmasi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sebagai mapping pergerakan tren. Jelas, support dan resisten bisa menjadi sebagai mapping untuk tren. Karena ketika resisten ditembus, secara objektif
Asumsi bahwa akan membuat resisten kembali. Namun kita di sini resisten ini adalah sebagai take profit kita dengan SL di bawahnya. Oke. Oke, selanjutnya sebagai batasan harga lemah dan harga kuat. Oke, yang dikategorikan harga lemah dan harga kuat. Pertama, harga kuat yakni pada di definisi signifikan SNR. Artinya di level tersebut support dan resisten adalah support dan resisten yang kuat. Itu tadi pada SNR atau key level ya. Kalau untuk harga lemah seperti ini ya, ketika ada support kemudian ditembus begini, ini masih dikategorikan lemah. Jadi jangan ngambil entry point di support lagi. Ada potensi ini untuk ditembus. Oke? Ada potensi ini untuk ditembus. Seperti itu ya. Oke. Biasanya support yang lemah itu nganu-nganu di sininya. Nganu-nganu. Dibikin nggak jelas. Tapi kalau untuk capital letter seperti ini, jika dia ditembus, kita bisa cari entry point. Ya. Di sini artinya, jika ada satu begini, ya satu begini, jangan maksakan untuk entry point kembali di support. Memang kita beli di harga support dan jual di harga resisten. Memang anjurannya memang seperti itu. Tapi di sini biasanya nanti akan saya jelaskan. Jadi ketika ada support resisten, saya tidak tertarik beli entry point-nya di resisten ini. Tapi saya akan carinya di sini, di zona ini. Biasanya dia akan membuat akumulasi terlebih dahulu, entry dan target di bawahnya kembali. Seperti itu. Kalau ini ke break ya udah pasti akan lanjut ke sini atau nembus kembali. Seperti itu ya. Itu untuk clue-nya. Oke. Selanjutnya, nah ini sebagai penempatan fix dan reward penempatan SL dan TP. Ketika sudah ditembus, support dan resisten, ditembus, kita mengetahui kita masang SL di bawahnya dan TP di sini. Take profit. Ini TP, ini SL. Jelas ya? Untuk salah ini adalah fungsinya support dan resisten. Oke. Pembahasan saja. Nah, ini dia. Untuk di ASB kita di sini bisa tradingnya yakni order buy market dan buy limit ya. Jadi buy market itu apa? Ketika harga current contoh di 2025 kita buy, berarti langsung di harga saat ini. Dan untuk limit biasanya bahasa istilah saya dulu di 2011-2010 jebakan. Masang jebakan. Limit itu masang jebakan. Jebakan di harga murah banget dan jebakan di harga mahal banget gitu ya. Ini untuk order di HSB ya, bisa kita buy langsung dan meletakkan pending limit ya. Apa sih itu buy limit? Oke, buy limit seperti ini ya. Nah, ketika harga saat ini di angka 2000 ya, 2000 untuk gold ya. Saya ingin belinya itu di 1995. Kan nggak bisa nih kalau kita buy. Kalau buy berarti di harga ini kan ya, buy order langsung buy market. Nah, karena itulah ada fungsinya pending limit, buy limit. Saya akan menempatkan buy limit di bawah harga saat ini 2000. Pasang jebakan di angka 1995. Saya eksekusi buy limit di market, buy limit, masukkan angka 1995. Nanti ketika harga ke 1995 dan menyentuh, maka akan tereksekusi menjadi buy. Seperti itu ya. Kebalikannya, jika saya ingin mencari sell limit, maka harus di atas harga saat ini. Ya, sell. Artinya di sini harus di atas harga ini, contoh di 2005. Saya meletakkan pending ordernya di 2005, harga menyentuh 2005, maka kategorinya nanti jadi sell. Seperti itu ya. Kemudian harga turun gitu. Oke. Itu untuk pending order yang ada di ASB. Nah, ini yang sangat saya paling suka. Saya paling senang yakni entry di direction break ya. Break. Artinya break tersebut adalah
Contoh, jika resisten tersebut ditembus, artinya momentum seller tersebut telah kalah. Artinya momentum buyer telah mendominasi. Ya, nih resisten 1, 2, 3, 4 ditembus. Harga setelah menembus, setelah break up akan adanya koreksi. Ya, akan adanya koreksi. Oke, kemudian harga melanjutkan kembali di zona dari support tersebut. Nah, disinilah konservatif biasanya di entry point-nya ketika ini di break, di sini time frame yang lebih kecil, di garis resisten ini, di atas ini biasanya cari entry point. Namun, jika di sini high risk, ketika masuk ke zona demand bisa cari entry point di sini. Ya, namun saya tidak menyarankan untuk entry point di zona ini. Lebih asiknya itu ketika ada resistensi kecil di sini bisa ketembus. Oke, di sini saya analogikan kembali ya. Oke. Nah, kan bentuknya seperti ini ya. Nah, tembus. Oke. Resisten. Nah, di sini. Dan harga masih mencari konsolidasi. Di sini ada zona tadi. Rally base rally. Demand ya. Ada zona demand. Boleh mencari entry point di sini dengan SL di bawah demand. Namun, saya tidak menganjurkan. Nah, ketika di sini ada resisten. Dan ini mungkin konsolidasi dan ke break. Nah, di sini akan ada retest. Kita bisa cari entry point di sini. Buy di sini, SL-nya di bawahnya. Ini hanya dari fungsi support dan resisten. Hanya menggunakan horizontal line. Ya, hanya menggunakan horizontal line. Lihat, ini dari trend line, cuma saya buat horizontal. Saya tarik garis, horizontal, resisten, ditembus, kemudian harga mencari konsolidasinya untuk rejection, dan ketika dia ngebreak di time frame yang lebih kecil di M5 ini adalah zona resisten. Ketika ditembus di time frame kecil di sini ada kawasan break. Direction break kita bisa cari entry point di sini. Kenapa? Saya langsung cari entry point alasannya. Karena resisten ini sudah ditembus break up. Satu. Kedua, harga telah rejection di zona demand. Ketiga, ada resisten sebagai konfirmasi ditembus kembali. Dan di sini ada retest. Nanti kita cari ya untuk di zona-zona ini. Karena entry point yang asik itu ada alasan. Kalau untuk di teknikal, jika kita tidak mengetahui fungsi support resisten, kita tidak mengetahui petanya dan aksi dan reaksi harga tersebut, ya gelap pada map atau ketika kita ke hutan posisi gelap, gimana mau bertahan hidup di market ini. Kenapa saya bilang support resisten ini kok kenapa sih dibahas mulu support resisten padahal gampang. Nah, sekarang ajukan ke diri sendiri dulu terlebih dahulu. Apakah kita sudah mengetahui secara rinci fungsi support dan resisten? Padahal ini sederhana, sering kita dengar loh. Support resisten, wah apa bosan kayaknya di market support resisten. Tapi memang aksi reaksi harga itu tidak luput dari support resisten. Ketika kita berdagang, kita mengetahui resisten itu adalah harga mahal. Support itu adalah harga lemah. Namun, pertanyaan pada diri sendiri kembali, support dan resisten apakah sudah digali oleh diri kita sendiri? Fungsinya dengan benar? Itu. Aksi dan reaksi harga itu memang dari aksi ketidakseimbangan buyer dan seller. Artinya ada buyer dan ada seller, di sana ada level harga tertinggi dan ada level harga terendah. Yang artinya support dan resisten adalah menjadi acuan kita. Ya, itu. Makanya kalau kita tidak tahu support resisten, wah, menggunakan indikator apapun, kalau kita tidak tahu support resisten, sama saja. Bingung TP-nya di mana, bingung stop loss-nya di mana. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan support resisten karena support resisten memang sangat penting. Ya. Oke, ini salah satunya ketika ada support di breakdown, harga koreksi membuat new resisten. Nah, ini dia kembali lagi pullback ke zona area resisten. Kategorinya level resisten. Ya. Oke. Ini untuk tools indikatornya nanti saya masuk ke aplikasi garis trend. Ini untuk garis horizontal dan ini sinar horizontal ini sama ya. Kedua ini kalau kita gunakan nanti akan ada historical price-nya. Akan ada sign price-nya tersebut ya.
untuk support dan resisten menggunakan dua indikator ini jika kita ingin mencari kawasan break up dan breakdown untuk mencari entry point di direction break. Nah, ini cara menentukan tren. Sekali lagi, jangan bosan dengan struktur harga atau struktur market ini ya. Karena ketika kita mengetahui ini, kita bisa mencari entry point ya di level-level ini, lower high, lower high, lower high, lower low. Ini adalah peta. Sekali lagi, maaf kalau saya agak bawel. Karena ketika kita mengetahui struktur harga atau struktur market ini, entry point kita tuh lebih terstruktur. Ketika ini ditembus, resisten, kita entry-nya di atas hanya ini. Wah, ketika padahal harga setelah menembus ini, harga memang akan melanjutkan kenaikan. Namun karena panik, wah harga takut turun lagi ke bawah dan ke bawah. Padahal di sini sudah jelas. Padahal kita harus mencari entry point-nya. Padahal sudah benar analisa. Wah ini sudah jadi uptrend, downtrend-nya sudah berakhir, lower high atau resistance sudah di break. Karena nggak sabar entry di sini. Padahal market belum menceritakan secara jelas. Pasti akan ada koreksi. Ya, akan ada koreksi entah sedikit nyampe di resisten become support atau dia koreksi di 50% atau 0,6 menggunakan Fibonacci retracement atau pullback. Ya, karena itulah fungsi support resisten ini kita mengetahui pergerakan mau kemana ini market, mau kemana ini harga. Itu kalau kita tidak mengetahui support resisten, wah mending jangan trading kalau saran saya. Ya itu kalau ingin menghasilkan keuntungan, ya kita harus sabar menunggu momentum support dan resisten tersebut. Kita mengetahui di mana harga mahal dan harga murah. Yang susah itu sebenarnya ketidaksabaran untuk menunggu high low ini terbentuk. Ketika high low ini terbentuk dengan rejection, kita entry point buy, mau ngekompon, mau kayak gimana dengan menggunakan stop loss yang Anda terukur sesuai dengan balance dan marginnya, maka tinggal menunggu saja untuk profit. Seperti itu ya. Itu. Nah, bagaimana sih jika menggunakan indikator? Nah, indikator lebih gampang lagi. Ketika ada golden cross di sini, ada kehilangan dari EMA 50 terhadap 200, maka sudah terbentuk downtrend. Lihat di kurva indikator ini rejection-rejectionnya, dan lihat di sini ketika MA dari bawah ke atas menembus level 200, apa yang terjadi? Harga push. Ya, jadi kalau menggunakan indikator, memang kita hanya menunggu konfirmasi indikator tersebut. Kalau ingin ambil sell harus di atas harga dengan adanya crossing. Kalau ingin buy harus menunggu ini ada crossing, maka ambil posisi buy di rejection di high low, high low, high low. Ya. Indikator pun sama, harus sabar. Lihat alurnya. Karena saya sering dengar bikin mie instan pun ada prosesnya. Cara untuk mendapatkan profit pun ada prosesnya. Pertama, kita mengetahui support resisten, kita di mana sudah benarkah cara entry point kita, jurnal kita, resisten tersebut apakah sudah di break. Jika ingin menggunakan price action, jika menggunakan indikator pun hal yang sama, apakah sudah ditembus atau belum. Hal yang sama ya. Hal yang sama karena ketika ini tidak crossing, jangan nganu-nganu cari entry buy. Nanti ketika kita entry buy, harga belum melakukan, mengclearkan harga untuk rejection atau pullback atau retest. Padahal analisa udah benar ini sell, kita sellnya di sini. Wah harga balik lagi. Kan cari penyakit. Seperti itu. Padahal yang kita ketahui ketika break, pasti akan ada correction. Rangingnya dari sini, dari high-nya sampai low-nya. Harga pullback, entry point. Itu ya. Seperti itu. Ini cara menggunakan indikator pun sama. Ya, harus menunggu reaksi aksi dan reaksi harga tersebut dengan rules-nya sendiri. Kalau indikator harus ada penyilangan atau crossing atau confluence. Oke. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau jika ingin bagaimana sih cara mencari entry point direction break dan mencari entry point untuk mapping bisa kita bahas di sini baik dengan metode yang diinginkan oleh sobat trader semua. Oke, di sini saya akan
sesi tanya jawab ya. Oke, di sini saya akan tanya jawab untuk dari Patri Sucahyo. Contohnya di Candle dong Pak. Kalau oke, kalau mencari entry di news baiknya gimana? Oke. Untuk di newsnya news apa terlebih dahulu nih Pak? Mungkin bisa di ini Pak, bisa di news apa terlebih dahulu? Mungkin bisa diinformasikan detailnya atau FMC atau NFP. Mungkin bisa melalui komentar. Bentar ya Pak ya, ini ada trouble, maaf jika ada kesalahan. Oke. Oke, baik, saya langsung saja ya ke market untuk untuk mencari entry point di kawasan zona break ya. Saya masuk ke HSB. Mungkin sobat trader bisa buka-buka aplikasi HSB-nya. Oke, NFP. Oke, saya NFP ya. Oke, NFP. Nanti saya jelaskan untuk di NFP bagaimana sih cara mencari strategi NFP. Oke. Nah, ini sih ada pertanyaan Pak Den. Untuk pound sterling kenapa naik terus? Oke. Ini perasaan dari kemarin saya banyak yang nanya pound sterling yen ya. Kemarin jika 172.500 ke break, itu artinya akan berlanjut ke 175 ya. Namun 172.500 setelah ada 172-an kemarin ada rejection dan di 168 di situ ada ketahanan ya. Baik, saya akan jawab pound sterling yen terlebih dahulu Pak ya. Satu-satu terlebih dahulu ya dari Ibu Vina terlebih dahulu ya. Oke. Pound sterling yen. Oke. Nah, nampak ya di Zoom sobat trader ya. Jangan tegang Pak. Di sini kita sama-sama mencari rezeki di trading ya. Jika masih bingung bagaimana sih cara cari entry point-nya, tanyakan saja ya. Karena sama-sama kita mencari rezeki tujuannya ya, sama-sama mencari duit di bidang finansial keuangan ini. Oke. Nah, ini untuk pound sterling yen Ibu Vina ya. Untuk pound sterling yen. Baik, akan saya hapuskan terlebih dahulu beberapa indikatornya. Oke, nih ada momentum bagus. Oke, ini langsung saya praktikkan. Apa sih dari trend line tersebut? Nah, di sini kenapa alasan harga rejection di sini dan membuat lower low? Oke, kita lihat. Ini adalah resisten, ya resisten kuat. Ada kalau kita lihat garis ke kiri lagi, oke, lihat, ya, zona ini dulunya ada zona resisten, ditembus, dan ini ditembus, ada konfirmasi downtrend telah berlaku, ya, downtrend telah berlaku. Namun ini disebut QM. Ini disebut QM ya. Oke. Ini disebut QM. Tapi QM tersebut tidak diindahkan dan resisten, support, resisten dan zona ini entry point di sini RBS. Oke, ini alasan kenapa kemarin tertahan di sini ada zona resisten become support. Ini kategorinya signifikan SNR ya, di sebelah kirinya tadi sudah saya jelaskan RBS resisten ya, resisten become support. Nah, oke, ini jika yang tadi saya jelaskan ya, resisten become support. Wah, kenapa ini bisa ada rejection? Oke, bagaimana sih cara entry point-nya? Saya akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mencari zona tersebut. Oke. Lihat, ada kawasan rally base rally. Kita kerucutkan kembali biar lebih clear apa sih di zona tersebut di respect. Oke.
lihat. Di sini ada flag limit, ya, flag limit. Flag limit, direction break. Ketika ini di break, retest, entry. Yang pertama direction break, entry di sini. Kemudian harga push, turning point lagi, push, rally kembali, membuat high. Lihat yang terjadi, kita lihat di sini ya. Nah, cara entry point-nya ini yang tadi saya jelaskan. Ada resisten di sini. Ini time frame M15 ya. Lihat. Kita bisa cari entry point di sini. Tembus, koreksi, resisten, become support, entry di sini. Target di sini. Ya, kalau untuk intraday, wah ini kalau untuk intraday udah cukup ini. 825 ke 525. Kurang lebih sekitar 60 pip ya. Kurang lebih sekitar 8, 4, 6, ya 70 pip. 70 pip. SL ya kita di bawahnya. Ya, dengan target di sini. Simpel itu. Tuh, lihat. Resisten ini ditembus lagi, retest. Bisa cari entry point. Nah, biasanya yang asik itu ya, kalau ingin moderat ya, kalau ingin moderat kita mencari konfirmasi kembali. Nah, ini ditembus, retest buy. Kalau scalping, wah ini makanan scalping ya, yang untuk SNR. Nah, ini untuk jawaban Bu Vina ya. Ini Bu Vina, alasannya ini adalah tertahan harga di sini ada key level signifikan SNR. Karena itu saya bilang, kenapa zona jangan ngarep kita harga ke 166 atau 164 dulu. Kalau kita swing, PR kita tuh banyak. Swing itu PR-nya banyak. Zona-zona yang kuat itu ditembus atau tidak. Ya, swing itu seperti itu, Bu. Swing itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah entry yang kemarin saya bilang, ada zona di sini, yang kemarin di sini saya bilang, jika zona ini ditembus, ya, jika zona ini ditembus, saya cari entry point di sini. Ya, cari entry point di sini. Kita lihat membuat ini enggak tuh. Di time frame M5, saya kerucutkan kembali ya. Time frame M5 ada candle keluar dan ada retest. Oke. Lihat tuh. Di luar retest entry. Ya, targetnya jangan muluk-muluk. Targetnya jangan muluk di zona yang terdekat. Ada demand. Ini. Sampai kan? Ini rally base rally, resisten, ditembus, become support. Jadi level area. Oke? Lihat ini sudah ditembus juga kawasan ini. Ketika dia sudah di respect 1, 2, makanya tidak diindahkan kembali ini. Oke? Paham ya? Lihat. Nah, untuk jawaban Ibu Vina, di sini ada key level atau signifikan SNR yang tidak ditembus. Kalau misalkan ini ditembus, ya, ini level ini ditembus setidaknya sampai sini, Bu. Ya, kemarin saya bilang 168, 169 untuk target. Nah, dia masuk ke wilayah ini, ke zona ini, ada potensi untuk melanjutkan kembali. Namun kita di sini sudah mengetahui, Bu, ya, ada, lihat, kita bisa lihat ini ada resisten, dan kalau kita lihat di sini ada QM, Bu, ya. Dan ini pun ditembus di break. Ada potensi untuk melanjutkan harga hingga ke zona ini dengan SL di atasnya. Saya akan cek di time frame H1 ya. Di H1 kita pakai, oke. Kita rapikan kembali zonanya. Nah, lihat. Nah, ini dia. Ya. Ketika kita sudah rejection di sini, kita bisa cari entry point ya. Kita bisa cari entry point. Ini ditembus. Ini ditembus zona ini. Zona ini. Kita bisa cari entry point di sini, Bu. Cari entry point di sini. Ya, cari entry point di sini. Resisten become support. Atau kalau Ibu di sini ingin membuat zone, bisa seperti ini. Nah, ini ada double maru, banyak yang bilang ya.
Kalau untuk perkandelan ini double maru. Drop base drop jika di time frame kecil. Bisa cari entry point. Kalau candle ini close-nya biris, kita bisa cari entry point dengan SL di atasnya dan target pertama di 169, 525 di sini. Ini adalah kawasan breakout. Di sini target pertama. Ya. Kemudian target berikutnya kita cari SNR yang di respect 2 di sini dan 3 di bawahnya kembali. Nah, ini. Ya, ini kita sudah bisa cari entry point ini di sini. Target di sini. Tapi hati-hati juga ada zona ini. Ya, ada zona break di sini ya. Nah, ini belum, dia harus menyentuh ini dulu. Ya, di zona ini. Oke. Kalau buat scalping sampai ke sini udah cukup nih. Wow, udah berapa dolar nih ke sini? 169.59 udah 20 pip. Cukup lah kalau untuk 20 pip scalping. Sudah bisa cari entry point ini. Ya. Nanti kita lihat close candle-nya jika masih biris bisa langsung entry point target pertama di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ini kita mesti harus perhatikan di zona yang ini karena ini adalah resisten, kemudian membuat resisten kembali lagi, ditembus, dan ini level ini harusnya pullback dan harga melanjutkan, namun tidak diindahkan, harga terus rally dan ngebreak ini. Di sini ada zona sebagai penahan untuk dari seller. Hati-hati. Ya, ada kawasan rally base rally dan sebelumnya ada kawasan manipulasi juga di sini. Ya, oke. Ini untuk harian untuk pound sterling yen. Ya, namun jika dari time frame besar, ya PR dari weekly memang target untuk long term-nya sampai di sini. Tapi kita harus cross check. Cross check zona-zona yang berada kecil-kecil di time frame kecil itu di break atau tidak. Ditembus atau tidak. Jika tidak ditembus, jangan maksakan TP di sini. Memang planning kita targetnya di sini, ya. Tapi kita harus cross check dulu di time frame yang lebih kecil, karena hal yang besar tersebut dilihatnya dari time frame kecil terlebih dahulu. Oke, time frame besar itu sebagai trade plan jangka panjang kita. Oke, baik di sini. Oke, untuk Pak Tri Sucahyo. Oke, untuk NFP. Wah, kemarin Pak Tri untuk menjelang NFP, NFP kemarin belum ada webinar ya. Mungkin masukannya Pak, terima kasih, nanti di lain waktu di NFP akan kita adakan untuk webinarnya ya. Untuk webinar menjelang NFP ya. Namun untuk NFP atau FMC biasanya saya akan membuat mapping terlebih dahulu Pak. Oke, kalau mengandai-andai, wah mau NFP. Nah, NFP atau FMC itu kita harus tahu volatilnya lebih tinggi. Kita mengutamakan yaitu tren besar. Kalau tren besar 1 jam itu uptrend, ya ikut saja sih follow uptrend dan kita mencari level-level mapping mana saja yang berpotensi untuk rejection. Bukan kita langsung buy. Ya, contoh seperti ini. Harga cepat-cepat bebut. Wah, di sini kalau kita lihat dari time frame NFP berarti dengan US dollar ya. Oke, saya langsung ke gold saja ya. Ke gold. Saya pun ada entry untuk di gold ini. Hari ini masih ada entry, masih di hold. Oke. Tadi saya entry di 2019. Oke, wah harga udah balik lagi ke 2016 ya. Harusnya sudah TP di 2013 di zona support tersebut. RBS zona tersebut. Jika lihat dari time frame M30 atau M15 ya Pak ya. Di situ ada signifikan SNR. Oke, saya akan masuk ke zona komoditas gold. Nah, ini dia. Oke. Nah, kenapa saya bilang di zona tersebut di 2013 ada kawasan zona signifikan SNR. Oke. Ya. Sini saya akan informasikan. Nah, ini dia. Support 1, 2, 3, resisten 4, support
di sini support ditembus. Nah, 1 2 SR flip sebelahnya. Harga ditembus langsung rally kembali. Ya. 1 2 SR flip. Flip support berhimpitan. Ditembus, harga langsung untuk menjemput stop loss yang ambil posisi buy di zona support ini. Ya, itulah maksudnya. Kenapa sih? Wah, artinya banyak orang di sini kan pemenangnya buyer. Pasti banyak orang nge-hold posisi buy di sini di zona support ini dengan SL di bawahnya kan. Nah, harga ternyata tidak mengindahkan level support tersebut untuk menjemput stop loss dari orang buy di level ini. Kenapa? Karena di support di swing low di sini, ya kan, orang-orang sudah berasumsi sudah melakukan buyer. Di sini orang melakukan buyer kembali yang keduanya, ya kan, otomatis masang stop loss di bawahnya. Hati-hati, karena itulah SR flip ya, ketika berhimpitan zona support ya berhimpitan sejajar, hati-hati jangan maksain buy di yang ketiga sini ya. Karena itulah banyak orang bilang berarti buy-nya bukan di support dong. Oh, tetap di support, tetap ini kan jadi new support. Ya kan? Ketika new support sudah terbentuk, dia nembus zona resistance yang terakhir, ada potensi kita untuk ambil posisi buy. Nah, ini kita bisa cari potensi buy. Namun di zona ini masih tertahan. Kita lihat ada 3 resisten, 1 2 3. Oke. Hati-hati di sini. Di sini 4. Banyak orang bilang, lihat, ketika ada yang tadi saya bilang capital letter seperti V atau A, mungkin di sini saya ganti jadi line chart ya, jangan candle. Oke. Gimana ya untuk mengubah jadi line chart? Di line chart ini V ya, ini V, ini capital letter A, lihat harga respect, support become resistant. Lihat, ketika ada seperti huruf capital letter A atau V, lihat tertahan dan ini rejection ya, artinya zona ini kuat. Lihat di zona ini pun kembali lagi, hati-hati ya, dan ini kita telah ada break, hati-hati, makanya di sini ya, zona ini kalau kita ingin menjadi sebagai moderat, kita punya area kalau ingin ambil posisi buy ya yang aman, zona ini harus ke break terlebih dahulu. Zona ini harus ke break terlebih dahulu. Ya, kalau intraday atau untuk scalper. Ya. Karena di zona ini masih ada momentum si seller dari support become resistant. Ini adalah sentuhan pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, hati-hati. Dan ini pun sudah ke break trend line. Akan ada potensi untuk melanjutkan kembali ke bawah. Artinya rangingnya cukup besar. Nah, biasanya yang naik ke trend ya akan mencari entry point ketika zona swing-swing yang saya buletin ya. Oke. Ini ya, ini. Nah, dan high low-nya ini kan belum ditebus ya. Lower low, lower low, lower high. Oke. Ketika zona lower high ini ditembus, harga potensi retest dan melanjutkan kembali. Jika ingin mengambil probabilitas yang resiko yang lebih kecil, kita sudah mencari entry point dari zona ini. Alasannya karena kita bisa lihat ini ada trend line, liquidity trend line ya kalau di SMC atau di main kosong. Oke, ini ada di main kosong, sudah ditembus dan harga koreksi. Naik hanya untuk koreksi, ada potensi harga untuk bablas ke bawah kembali. Jika ingin ambil posisi sell, ya kita menembus high low yang ini.
Ada di time frame 30M. Jika di M5 lebih clear. Ini di M15 lebih clear. Jika di time frame M15 lebih clear. Lihat. Lower low, lower high. Masuk ke zona area resisten, harga rejection, melanjutkan dan ini sudah ditembus, ada potensi untuk melanjutkan ke bawah kembali. Karena itu konservatif, dia ingin ambil posisi sell, menembus zona ini terlebih dahulu karena high low yang terbentuk dari new swingnya ini, yang itu ini. Ini adalah zona ini harus ditembus terlebih dahulu. Ya. Ini harus ditembus terlebih dahulu. Kalau untuk aman. Ya. Ini ketembus dan koreksi bisa sedikit. Oke. Bisa sedikit ke zona ini atau ke resisten become support di ini dengan SL di atasnya karena kita punya key level di 2013 ya, punya key level di 2013 ini support berapa kali ini di respect, resisten, support, lihat ada potensi untuk melanjutkan kembali. Kalau ini ke break ya, ini ke break bagus. Kita bisa mencari entry point kembali sebagai seller kembali. Kita lihat look to the left di kiri ada apa? Look to the left ada apa? Nah, jadi intinya kita trading teknikal untuk direction dan atau initial break atau break up breakdown itu menunggu konfirmasi swing resistennya, swing support atau high low-nya atau lower low-nya, di mana ketika itu ditembus kita akan mencari entry point. SL-nya tipis. SL-nya tipis. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kembali untuk sobat trader? Ada pertanyaan kembali? Namun untuk gold saya masih ngehold ya untuk entry point saya 2019 karena saya ambil low risk-nya yakni SL di sini. Di atas rejection swing dari time frame 15 lower high-nya ini. Ketika ini ditembus, kita lihat candle apakah berada di atas level ini. Kalau berada di atas level ini saya akan ambil posisi buy. Oke, sesimpel itu trading saya. Dan alasan kedua ada trend line, liquidity trend line atau compression jika supply and demand, 1 demand, 2, 3, 4, 5 sudah ditembus. Oleh karena itu saya masih ngehold. Ya. Masih ngehold saya dengan target saya di 2003 itu. Namun ya saya tidak menjanjikan ini profit ya, ini untuk entry point saya gitu ya. Dan menjanjikan profit. Seperti itu. Ada resiko, saya pun pasang resiko tetap di atas 2021 ini, di atasnya di 2023, 2024 untuk stop loss. Tapi saya tidak menggunakan SL, ketika ini ketembus saya cut loss gitu. Gitu, seperti itu ya. Oleh karena itu fungsinya aksi dan reaksi harga support resisten itu, lihat ini adalah rejection. Ketika dia masuk ke zona ini, kita lihat di time frame yang lebih kecil, maka akan terlihat. Oke, ada pertanyaan kemarin. Makasih Pak. Kalau mau sell di angka berapa Pak? Ini untuk apa Pak? Patrisua Cahyo. Ya, untuk pair apa Pak? Gold ya. Gold. Kalau saya tadi udah entry Pak di 2019 masih di hold. Alasan pertama, ini adalah lower high-nya. Ya, lower high. Ini adalah lower low. Ada potensi dia untuk membuat lower low kembali dengan SL di atasnya. Karena ini adalah resisten, support become resisten. Saya masih ngehold untuk entry saya di 2019. Dan kedua, di sini sudah di break. Namun target pertama di sini apa ya? Target pertama di sini kita mesti wanti-wanti di zona ini karena zona ini adalah high low-nya dari ini. Ya. High low-nya dari ini. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil M5, ini lower low, lower high, di sini lower low, higher high. Artinya ini higher low. Dan ranging ini tidak mampu menembus ini lower high-nya dari time frame M15. Artinya saya take risk di atasnya beberapa poin, entry 2019 di sini,
masih hold dengan target yang pertama di sini. Target pertama saya di zona ini. Karena zona ini sudah berapa kali disentuh. 1, 2, 3. Udah berhimpitan lagi. Ini bikin flip SR. Ketika ada flip SR, pasti ditembus. Gitu. Ya, bukan saya yang menginformasikan. Market yang memberikan historikalnya seperti itu. Kita lihat ini. Ada flip SR. Lihat flip SR. Ditembus. Ya, zona ini. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan kembali? Oke. Bentar ya, ini ada trouble. Mohon maaf. Saya minta waktunya untuk 30 detik ya. Oke. Oke, terima kasih atas menunggu waktunya. Oke, kalau mau saya, oke, ini yang tadi ya untuk Pak Tri Sucahyo. Oke. Baik, di sini ya, kenapa sih saya mencari entry point di direction break dan breakdown dan break up? Karena begini ya, saya jelaskan kronologisnya ya. Oke, karena untuk menjelaskan ini kita harus mengetahui pemahaman. Oke, saya akan analogikan. Oke. Ketika harga membuat konsolidasi, ya, harga membuat konsolidasi, artinya di sini resisten, support, resisten, support, resisten, support. Pertama, ya, harga ini mahal. Orang-orang otomatis menganggap bahwa ini mahal, ya kan? Pasti sobat trader, saya dan rekan-rekan selainnya ini adalah harga resisten. Bagusnya sebagai apa? Sebagai penjual. Dan harga ternyata membuat support, melakukan beli. Oke. Melakukan beli karena menganggap bahwa ini adalah murah. Oke, satu, kita punya R1, R utama ya, R utama dan S utama. Dan ketika harga kembali lagi resisten, wah harga murah, harga mahal. Saya akan ambil posisi sebagai sell. Oke, berasumsi bahwa harga kembali lagi ke resisten, bagusnya kita akan ambil sebagai seller. Ketika balik lagi ke support, bagusnya kita akan mengambil sebagai buy. Itulah support dan resisten untuk price action. Namun market berulang. Apa yang dilakukan oleh BP big player? Wah, kalau market bergeraknya seperti ini, berasumsi begini, nggak akan ada orang miskin. Oke? Artinya si market, si BP tersebut menganggap bahwa ini resisten dan support, keseimbangan harga antara pelaku penjual dan pembeli, ya. Nah, dia membuatlah harga untuk menembus batas resisten untuk mencari stop loss hunter di mana harga dijatuhkan kembali, dibuat review. Namun, nah inilah yang dirasakan oleh price action. Saya sering ngalamin seperti ini, Pak. Ibu ya, sobat trader, Bapak, Ibu, saya juga sama sering mengalami. Namun ketika adanya SR flip ini, saya menunggu harga itu benar-benar melakukan konsolidasi kembali dan membuat ranging kembali. Kita sudah mengetahui bahwa ini adalah pemenangnya seller. Oke, dari mana saya menginformasi seller? Pasti sobat trader bakal menginformasikan hal yang sama. Karena pada zona konsolidasi, keseimbangan harga buyer dan seller telah sepakat yang dimenangkan oleh seller, harga pasti akan retest kembali ke sini. Oke. Potensinya lebih besar karena dengan SL-nya lebih kecil, di atasnya beberapa pip dengan target di sini. Oke. Jadi di sini ada dua fast break, ada dua manipulasi. Ya, dua manipulasi ini. Nah, karena itu ketika hati-hati, ketika ada dua resisten yang berhimpitan begini, jangan memaksakan untuk cari entry point kembali. Kita nunggu konsolidasi. Toh nggak akan kemana kok market, harga nggak akan kemana. Ketika harga sudah clear,
maka kita akan mengetahui siapa sih yang pemenangnya sebenarnya. Ini kan sudah ketahuan, ini kan lower low, ini dia membuat lower low, berarti akan mencari lower high. Seperti itu. Biarpun ini resisten ditembus, ya seperti ini membuat konsolidasi, makanya disebut ada SMC tuh. Ini disebut akumulasi. Karena itu kalau di sistem SMC itu smart money konsep atau central money, ketika ada akumulasi, jangan entry di resisten kembali. Harga udah tembus ini, jangan entry di atas lagi. Ini kan ketahuan SR flip, resisten flip, resisten. Carinya di atasnya sedikit, yang utama di sebelah kiri. Makanya harga langsung membuat seolah-olah manipulasi, padahal zona ini bukan zona lower high-nya. Oke, dan harga melanjutkan seperti ini. Pasti saya yakin sering terjadi seperti ini yang dialami sobat trader. Inilah untuk penjelasannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Ardiansyah. US Oil entry di posisi berapa ya, Pak? Mohon pencerahannya. Aduh, Pak, pencerahannya seperti apa? Saya cuma trader, Pak. Ya, ada loss-nya juga saya, Pak. Jujur, saya ada loss-nya. Saya nggak munafik. Saya trader, cuman saya mencari ya low risk dan mencari high reward-nya. Kalau saya mengutamakan resiko dibandingkan profitnya. Kalau resikonya saya udah tahu sekecil mungkin, artinya seperti ini saya entry ingin di sini, berarti SL saya lebih kecil banget kan. Seperti itu. Kalau kita sudah mengutamakan stop loss ingin diperkecil, sabarnya ya Allah, itu banyak puasa. Bukan saya puasa Senin Kamis, bukan. Artinya saya di sini berpuasa entry-nya, menunggunya. Jadi boleh dibilang best price-nya nggak ada ya Pak ya? Ya gitu. Artinya bukan menjanjikan bahwa level ini adalah level yang sangat potensial. Enggak. Oke. Minimal resikonya Ya. sudah dekat. Betul. Nah, oke, saya akan jelaskan ke US Oil ya. Baik, ini terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Dwi Ardiansyah. Kayaknya Bapak sering hadir di webinar ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, saya akan jelaskan untuk di US Oil. Pak, US Oil fundamentalnya kalau nggak salah yang saya tahu kekhawatiran atas ini ya, cadangan minyak melemah ya. Oke. Karena ada perubahan kebijakan suku bunga S menyebabkan emas turun. Wah, masuk akal sih dari fundamental. Oke. US Oil. Oke, ini. Wah, ini udah ketembus nih. Udah ketembus. Oke. Kayaknya mesti digambar dulu nih. Oke, saya masuk ke time frame ini dalam perspektif time frame 1H Pak ya. Biasanya saya dari time frame weekly. Oke, kalau di time frame, nah, wah ini di kawasan zona yang asik. Nah, ini ada kawasan resisten become support atau RBS. Pas zona ini adalah zona demand. Flag limit. Oke. Resisten 1, 2, 3. Kita look to the left. Di sebelah kirinya ada apa? Oke. Wow. Gambar ya Pak, gambarnya. Wah, ini ada support, resisten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah key level ya Pak ya. Signifikan SNR, harga telah rejection. Saat ini Pak, kalau yang ambil posisi sell, ya Bapak untuk posisinya sebagai seller atau buyer nih Pak? Ya. Oke, saya jelaskan kedua-duanya ya. Kalau ambil posisi buy, di sini sudah benar. Kalau ambil posisi buy, cari entry point, ini udah ke break, ya, resisten udah ke break. Dari mana ke breaknya? Kita lihat di time frame M15. Oke. Time frame M15, ini ada resisten, ditembus, di atas horizontal dan body pun sudah valid. Ini adalah ke break ya di time frame 15, retest entry. Oke. Dan target kita bisa cari resisten become support. Ini jadi kawasan QM ya.
Di sini harusnya sudah jadi target, Pak. Di sini sudah jadi target. Nih. Wah, ini ada double maru lagi. Harusnya sudah target kalau untuk yang intraday. Ya, ambil udah cukup lumayan ini berapa? 22 ke 82, 60 pip ya. 60 poin ya. Ya kan? 60 poin udah cukup lah. Kalau entry 0,1 ini udah dapat $60. Benar nggak, Bu? Iya kan? Dan $60 kan? Nah, itu cukup ini sebenarnya udah TP. SL di bawahnya, di bawah sini entry di sini, R become resisten, di sini resisten. Oke, saya jelaskan lagi ya. R ini support. Nah, ini udah rejection. Jadi support. Nah, kan asik kan entry gini kan kita tahu stop loss kita di mana, stop loss di bawah ini, di bawah dari sini, ya kan, di bawah sini, di bawah high low di time frame yang 15-nya. Dan target sebenarnya udah sampai di sini yang pertama ini 780. Nah, ini jika dari time frame untuk trading harian, untuk M15 ya, untuk scalper-scalperan. Namun, saya jelaskan jika dari time frame weekly ya, saya paling senang weekly. Oke, nih. Ini sudah saya jelaskan, saya singgung sebelumnya. Harga minyak jika dari time frame besar ini masih valid sebagai buyer di time frame weekly. Kenapa saya bilang? Karena kita bisa lihat di sini ada liquidity trend line. Momentum buyer ini dipindahkan power buy-nya di sini ketahanan buyernya. Selama zona ini belum ditembus, ada potensi harga untuk melanjutkan kembali ke level supply berikutnya yang fresh di zona ini. Fresh ini. Karena nah, ini pun sama, ada SR flip 1 2 3 ditembus balik lagi ke bawah harga ya kan. Kalau smart money konsep itu pasti udah ngerti, pasti. Hati-hati jika ada SR flip. Nah, kita lihat ya ini ya. Di sini dia sudah jadi rejection, wah rejection besar. Sini ada hammer juga. Aduh, saya untuk candle-candlean hanya tahu sedikit ya. Ini adalah zona demand dan close candle weekly-nya tidak berada di bawah demand ini. Di drop base rally. Ada potensi harga saat ini pullback dan melanjutkan ke zona 8990. Oke. Kalau dari time frame weekly. Namun jika swing trend tersebut, saya pun swing, saya akan memantau reaksi-reaksi di zona-zona yang ini. Ini ada drop base drop, di sini ada drop base drop, di sini ada rally base drop. Saya akan melihat reaksi-reaksi harganya. Oke. Seperti itu Pak ya. Kalau dari time frame weekly, jika zona ini belum ketembus, ya, belum ketembus, ada potensi jika ambil low risk, ya, yang entry point-nya sudah di sini atau di sini, di bawahnya. Karena momentum buyer dari level 60 dari level berapa nih? Oke, dari level ini, ya, dari level 57 itu powernya itu dipindahkan ke level ini, ya. Level ini. Jadi makanya kalau ini ketembus, level ini sudah nggak dihargai. Artinya ada potensi ke di bawahnya yang fresh. Ini di sini ada potensi. Ya, dan di sini ada potensi nih. Di rally base rally. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk webinar hari ini karena waktunya terbatas. Ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dipertanyakan kembali di kelas edukasi kami di pukul 15 sampai jam 4 dan jam 16 sampai jam 17 ya. Baik, untuk sekali lagi edukasi ini berdasarkan dari saya tidak menjamin 100% benar karena trading itu ada resikonya ya. Selalu gunakan resiko Anda dan buatlah jurnal dan praktik melukis support resisten karena dengan fungsi horizontal dan trend line pun itu mudah banget kalau kita mengetahui support dan resisten. Hanya saja penggunaan stop loss itu jangan pelit ya. Lebih baik kena sell daripada margin call.
Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sima. Baik, terima kasih untuk waktunya ya, Pak Denny. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang mau diajukan? Kita tunggu 2 menit mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, untuk minggu depan apakah ada webinar lagi, Pak? Untuk webinar minggu depan kayaknya belum ada. Belum ada ya? Ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada seperti biasa masuk ke grup Telegram ya Pak ya, kita akan infokan lagi buat Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan semua sudah disampaikan oleh Pak Denny. Terima kasih untuk waktunya Pak Denny. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ke depan ada yang mau ditanyakan, bentar. Oke, jika nanti Bapak Ibu ada yang mau deposit malam ini, untuk linknya akan kita berikan ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau sudah deposit tapi belum masuk, mungkin bisa langsung dari live chat ke CS juga bisa nanti dibantu ya, atau nanti ke marketingnya ya, bisa dibantu juga via marketingnya. Kemudian kalau misalnya mau one to one, langsung juga nanti bisa daftar dari aplikasi atau melalui CS, ya. Ini masih ada satu pertanyaan ya Pak ya, mau trading dengan Pro Trader Indonesia, deposit melalui Oke, kalau begitu untuk Bapak Ibu yang mau deposit ya, bisa dapat bonus juga ya malam ini. Kalau misalnya ada yang mau deposit di malam ini, akan ada dapat bonus menarik yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya tentunya nanti bisa dibantu oleh tim kami, jangan khawatir. Setelah Bapak Ibu juga nanti sudah join, itu ada agent RM yang akan bantu Bapak Ibu, baik dari teknikal fundamental, kemudian market analysis. Jangan khawatir juga kalau misalnya ada promo-promo menarik, Bapak Ibu bisa dapatkan. Kemudian kalau misalnya di sini belum punya akun, monggo silakan ya Pak, mulai download ya. Mulai coba-coba akun demonya, karena akun demo itu gratis, tidak dikenakan cas atau biaya. Kemudian jangan khawatir, di akun demo nanti setelah coba masih bingung, ada Pak Denny yang juga akan siap bantu one to one. Atau nanti juga bisa datang ke kantor juga ya Pak Denny ya. Kita dengan senang hati menerima Bapak Ibu. Walaupun mungkin datangnya dengan grup, kita juga dengan senang hati menerima. Jangan khawatir, di HSD kami pintu terbuka untuk nasabah-nasabah yang memang berkeinginan besar ingin tahu tentang trading ya Pak Denny ya. Dengan senang hati kita akan bantu. Dan sudah tentu waktu kita sangat banyak untuk Bapak Ibu yang memang berinisiatif mau lebih dalam lagi mengenai teknikal dan fundamental mungkin ya, tapi di sini mungkin karena waktunya terbatas, jadi bisa nanti one to one, bisa daftar langsung via CS ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin boleh kita tutup ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Sobat Trader semuanya, sampai berjumpa lagi di webinar kita berikutnya. Selamat malam, sampai bertemu lagi.